Anak muda tersebut menjawab dengan penuh hikmah, "Bu dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, ibu saya tidak akan pernah tahu akan diri saya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa saya adalah anaknya, wahai Bu dokter. Allah tahu bahwa saya adalah anaknya dan saya wajib untuk berbakti kepadanya. Itu bukanlah perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, akan tetapi justru itu mutlak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Yang mana artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Mutlak wahai dokter. Dokter menundukkan kepala serta meneteskan air mata. Sudah banyak nasihat yang masuk untuk benak. Sudah banyak nasihat yang begitu masuk ke dalam pikiranku wahai anak muda. Sudah banyak syekh yang menasihatiku sudah banyak kiai, sudah banyak ustaz, sudah banyak ulama yang menyampaikan nasihat dengan begitu lantang. Akan tetapi belum masuk dalam hatiku. Namun ketika aku mendengar jawabanmu dengan jawaban yang penuh dengan hikmah, masuklah ke dalam batinku. Menetes air mata yang dokter, wahai jemaah sekalian. Ibunya gila, tapi belum bakti kepada ibunya. Jemaah rahimahni wa rahimakumullah. Waktu singkat ini paling tidak bisa kita ambil iktibar dari cerita pemuda ini. Ibu kita mungkin tidak gila, tapi terkadang mungkin berbicara berulang-ulang. Kita seorang anak di hari tua, seorang ayah, seorang ibu, dia akan bertanya terus, "Nak, engkau sehat nak? Nak, bagaimana dengan istrimu nak? Nak, bagaimana rumah tanggamu? Bagaimana anak cucuku nak?" Dia akan bertanya tentang itu terus menerus, dan dia tidak akan pernah bosan menanyakan tentang keadaan kita. Tapi kadang-kadang ada yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat statusnya di kantornya, di tempat dia bekerja, menengok orang tua, jarang melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah berkeriput, akan tetapi sulit untuk kita sentuh. Jemaah sekalian, kita berada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustaz, bukan karena ulama, akan tetapi berkat perjuangan seorang ayah, seorang ibu yang tegar di tengah kesakitannya, satu langkah kaki di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan, perasan keringat, percucuran darah, yang penting kita lahir ke dunia ini. Kalau seandainya ibu dokter saat kita lahir seluruhnya sama, pertanyaan seluruhnya sama, ibu dokter bertanya, "Nah ibu, kalau seandainya anak ibu selamat ketika melahirkan ibu dan yang meninggal adalah anak ibu, dan sebaliknya, jikalau seandainya ibu yang selamat maka anak ibu yang akan meninggal?" Seorang ibu yang mulia, yang kita cintai, pasti akan menjawab, "Biarlah remani saya wahai ibu dokter, biar anak saya yang selamat, biar saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang, biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru, biarlah hidup banting tulang, perasaan keringat, siang malam pagi dan petang, tidur tak nyenyak, istirahat tak nyaman, yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya berpendidikan, biar dia tidak diremehkan oleh teman-temannya." Akan tetapi hari ini kita sudah memiliki pendidikan, kita sudah tegar, sudah berdiri di tempat injak kita sendiri. Lupakah kita tetesan keringatnya sampai hari ini, sampai detik ini, sampai dunia kiamat? Jemaah sekalian, kalaulah seorang ayah dan seorang ibu sudah tinggalkan kita sampai ke tepi langit manapun, tidak ada perempuan dan laki-laki dimanapun seperti kedua orang tua kita. Sepakat hati kita ketika mereka disebut, itulah yang sedang mengalir darah yang makin keras di dalam tubuh seorang anak yang belum berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika seandainya kita sebagai orang tua hari ini mungkin dulu gagal berbakti kepada kedua orang tua kita, akan tetapi jangan sampai kita gagal di dalam mendidik anak kita yang gagal pula untuk berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Tunjuk hari ini anak saya yang soleh, yang akan memandikan saya Ustaz, yang akan memakaikan pakaian terakhir saya kapan namanya, yang akan menjadi imam dalam sholat saya, yang akan meletakkan piring saya di dalam lahat nanti. Ini anak saya. Inilah 4 harapan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu seorang ibu mandikan kita tak cukup 1 tahun, 5 tahun, mungkin lebih, mungkin sampai 10 tahun. Tangan mereka yang begitu lembut dengan penuh kasih sayang, yang
yang memandikan kita sampai bersih. Satu kali diharapkan, tolong mandikan ibumu ini wahai anakku, tolong mandikan ayahmu ini wahai anakku. Ketika pada ibu terbalik tangan tak berdaya, hati pun sudah mati wahai anakku, mulut sudah terkunci, tangan engkaulah yang akan menyentuh ibumu ini wahai anakku. Setelah selesai memandikan ibu, engkau yang akan memakaikan kain kafan ayah, engkau yang akan memakaikan kain kafan ibu ini nak. Karena dulu pakaian yang pernah ayah pakaikan, pernah ibu pakaikan sampai 7 tahun, dan kita sepakat itu terjadi. Satu kali wahai anakku, tolong pakaikan pakaian terakhir ayah. Ketika ayah sudah diam 1000 bahasa, ayah tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa melangkah, tangan terbujur kaku, otak tidak berfungsi, hati pun sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang engkau yang akan memakaikan pakaian itu wahai anakku. Yang ketika kata ayah, engkau sudah sekolah wahai anakku, engkau sudah sarjana, engkau dihormati dimanapun engkau datang. Tapi kehormatan itu tolong engkau berikan segelintir untuk ayah, tolong engkau berikan segelintir untuk ibu. Engkau yang akan menjadi imam sholat jenazah wahai anakku, engkau yang akan menjadi imam sholat jenazah ayah, imam sholat jenazah ibu. Inilah yang ditunggu oleh kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir wahai anakku, tangan ibu yang lembut itu dulu di pangkuan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Engkau tidur dengan nyenyak, engkau tak bisa tidur dalam keadaan berbalik, ibu biarlah dalam keadaan duduk nak. Biarlah ibu dalam keadaan berdiri, yang penting engkau tidur di pangkuan kasih sayang seorang ibu. Wahai anakku, tolong letakkan tanganmu yang lembut itu di kepala ibu nak, kepala ayah, badan ayah yang engkau gandengkan dulu yang lahap itu wahai anakku. Maka itulah harapan seorang orang tua. Jangan sampai sungguh di tengah keramaian, anak banyak, anak cucu banyak, menantu banyak, akan tetapi ketika sakratul maut semua hanya mengeluarkan tangis, satu pun tidak mampu mengucapkan dan membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk itu perkataan sampai di telinga ayah, mudahnya telinga merespon, cepat ringan mudah mulut untuk mengucapkan hal tersebut, karena yang mengucapkannya darah daging kita sendiri. Mari kita tentukan wahai masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita tentukan hari ini sebelum nyawa sampai di ujung tenggorokan. Pesan al-Fatihah sebelum berbagi menutup bahwasannya jikalau ibu adalah bidadari tak bersayap dan ayah adalah panglima tanpa kuda, maka kita akan menjadi kuda yang memiliki sayap dan akan mengantarkan kedua orang tua kita di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibi syaraf wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصر الإنسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحفظنا بالتقوى والاستقامه وعلنا من مجيبه الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نبي السلام يا رسول السلام يا حبيب سلام عليك وصلى الله صلى الله على محمد
kopi sambil gambar ya, ada staff ya. Kopi gambar itu. IT. Gambar itu. Kopi. Kamu kali enggak? Kopi gambar itu. Iya Pak. Ini video. Ini. Foto. Kamera ke bawah, kamera ke bawah. Agak minta ini lah. Jadi alhamdulillah ya, pelaksanaan sholat Idul Adha di Musola Sentosa Jaya sudah selesai ya. Kami segenap mewakilin ya, mungkin ya, mewakili seluruh pengurus dan juga jemaah Musola Sentosa Jaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin. Hai guys. Hai guys. Ini dulu.
Guys, aku dulu guys.
Nambah di. Oh, Gendi. Apa?
Lebih. Belum selesai.